Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali melanjutkan pembahasan kita terkait Madrasah Ramadan. Dan di pertemuan kali ini atau di pertemuan yang ke-16 ini kita akan membahas tentang pembayaran fidyah. Dan ini di antara konsekuensi bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini khusus untuk orang-orang yang sudah tua renta, yang dia tidak mampu lagi berpuasa, atau orang yang sakitnya tersebut tidak kunjung sembuh, atau sakitnya tersebut tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Maka wajib bagi mereka untuk membayar fidyah, ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan, maksudnya menjalankan puasa di sini, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah. Dan fidyah Allah Subhanahu wa taala jelaskan fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu adalah memberi makan untuk orang miskin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menjelaskan tentang ayat ini sebagaimana yang pernah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayat ini kata beliau bukanlah ayat yang dinasakh, bukanlah ayat yang mansukh, melainkan ayat ini maksudnya adalah untuk orang-orang yang sudah tua renta, baik laki-laki ataupun perempuan yang tidak mampu menjalankan puasanya. Maka hendaknya mereka memberikan makan setiap hari kepada orang miskin, ya. Ini penjelasan daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa fidyah tersebut diperuntukkan orang-orang untuk orang yang sudah tua renta, yang tidak mampu lagi berpuasa, ataupun orang yang sakit, yang sakitnya tersebut tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Dan bagaimana cara kita untuk membayar fidyah ini? Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah ukuran fidyah adalah dilihat dari urf. Ukurannya atau takarannya itu dilihat dari urf. Urf itu apa? Urf itu adalah kebiasaan pada suatu daerah, kebiasaan yang layak di masyarakat setempat. Ini namanya adalah urf, ya. Selama dianggap memberi makan kepada orang miskin atau untuk orang miskin, maka itu dikatakan membayar fidyah. Artinya fidyah yang dia keluarkan, fidyah yang dia bayar itu sah, ya. Jadi ukurannya adalah urf, dilihat dari urf, kebiasaan yang layak di masyarakat setempat. Kemudian yang kedua, fidyah harus dengan makanan. Fidyah yang kita keluarkan atau bayar fidyah yang harus kita lakukan adalah dengan makanan dan tidak bisa digantikan dengan uang. Ya, tidak bisa digantikan dengan uang. Kenapa? Karena inilah perintah yang dimaksud di dalam ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu adalah memberi makan untuk orang miskin. Ya, jadi fidyah tersebut harus berupa makanan dan tidak bisa digantikan dengan uang. Kemudian yang ketiga, satu hari tidak berpuasa berarti dia memberi makan untuk satu orang miskin. Berapa kali dia tidak berpuasa atau berapa hari dia tidak berpuasa, maka sejumlah itu pula orang miskin yang harus dia berikan makan. Kemudian yang keempat, fidyah bisa diberikan berupa makanan mentah yang disertai dengan lauknya, ya, walaupun bentuknya mentah, atau makanan yang sudah matang, makanan yang sudah saji, yang sudah bisa dimakan, ya.
Ada pilihan di sini, bisa bahan mentah, makanan-makanan yang mentah yang nantinya dia akan mengolahnya sendiri, ataupun makanan yang sudah matang yang bisa dia makan langsung. Kemudian yang kelima, tidak boleh mendahulukan fidyah sebelum Ramadan. Belum masuk bulan Ramadan, karena dia adalah orang yang sudah tua renta, dia tidak mampu berpuasa, sebagaimana di tahun sebelumnya dia tidak bisa berpuasa, kemudian dia membayar fidyah langsung sebelum bulan Ramadan. Maka ini tidak diperbolehkan, ya. Fidyah tersebut boleh dibayar. Ini poin yang keenam. Waktu penunaian fidyah tersebut boleh setiap kali tidak berpuasa. Fidyah itu ditunaikan. Hari ini dia tidak berpuasa, kemudian hari ini pula dia memberikan makan untuk orang-orang miskin, ya. Atau boleh juga diakhirkan di hari terakhir bulan Ramadan, lalu ditunaikan semuanya ketika di akhir itu. Sebanyak puasa yang dia tinggalkan, sebanyak itu pula langsung dia keluarkan untuk orang-orang miskin di akhir Ramadan. Boleh juga, ya. Ini terkait dengan waktu pembayaran fidyah itu. Boleh di hari dia berpuasa itu, di hari dia tidak berpuasa itu, ya. Atau dia boleh juga mengakhirkan pembayarannya tersebut di hari yang lain, di akhir Ramadan, ya. Lalu dia tunaikan semuanya. Nah, ini terkait dengan pembayaran fidyah, ya, bahwa fidyah itu diperuntukkan orang-orang yang sudah tua renta, baik laki-laki ataupun perempuan, dan orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.